Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan menyontek. Penyampaian materi ini dengan tujuan agar teman-teman itu bisa memahami dan juga menyadari bahwa menyontek adalah perbuatan tidak baik atau tercela. Dan juga teman-teman itu bisa memahami penyebab dan juga dampak dari perbuatan menyontek, serta mampu untuk menghindarinya. Apa menyontek itu? Apa yang mendasari seseorang menyontek? Bagaimana dampaknya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Perilaku menyontek adalah bentuk usaha dalam mencapai keberhasilan melalui cara-cara yang curang atau tidak jujur. Nah, hal ini sama halnya dengan melanggar tata tertib atau kode etik dalam lembaga pendidikan. Perilaku menyontek biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau pengalaman yang terbentuk akibat interaksi dengan lingkungan sekitar. Pembentukan perilaku itu juga tidak terlepas adanya pengaruh dalam diri kita sendiri, baik dari faktor intern, faktor diri kita maupun faktor ekstern. Selanjutnya, faktor-faktor individu memiliki kebiasaan menyontek. Faktor pertama adalah tidak percaya diri. Percaya diri merupakan aspek kepribadian berupa keyakinan akan kemampuan diri sendiri sehingga tidak terpengaruhi pada orang lain, mampu bertindak sesuai kehendak. Seseorang biasanya mencontek karena tidak percaya dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga lebih memilih mencontek jawaban milik temannya. Padahal, bisa jadi jawabannya itu lebih tepat, namun karena krisis kepercayaan diri tadi, akhirnya memilih untuk menyontek. Faktor kedua adalah malas belajar. Ketika seseorang itu sudah malas belajar, biasanya dia akan memilih untuk tidak belajar. Dan alhasil dia tidak bisa menguasai materi secara keseluruhan yang diujikan pada keesokan harinya ketika akan ujian. Nah, di sini ketika akan ujian dia mengalami kesulitan untuk mengerjakan soalnya dan alhasil pun dia memilih untuk mencontek agar bisa menyelesaikan soal-soal ujian. Faktor ketiga itu kurang memahami pelajaran. Nah, seseorang atau siswa yang kurang memahami pelajaran, kemudian ada sikap ataupun juga perilaku teman-teman semuanya yang tidak mau bertanya kepada teman ataupun juga guru untuk bisa memahamkan dirinya terkait dengan materi tersebut, ini bisa berdampak pada hari ujian, di mana dia mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal ujian itu sendiri, karena dia awalnya sudah tidak bisa memahami materi secara keseluruhan, kemudian ditambah lagi dia tidak mau bertanya, dan alhasil pun dia tidak bisa menjawab dan solusinya adalah menyontek. Kemudian yang keempat adalah tidak mau berusaha. Nah, biasanya seseorang yang tidak mau berusaha ini hanya mengandalkan temannya, dan alhasil menyontek adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Yang kelima adalah motivasi rendah. Motivasi diri merupakan dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam individu untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apabila individu menyenangi sesuatu, maka akan terdorong untuk melakukan kegiatan tersebut, dan motivasi sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Nah, jika teman-teman itu mempunyai motivasi yang rendah, tentunya ini akan mempengaruhi teman-teman semuanya pada tujuan teman-teman semuanya ketika menghadapi ujian. Kalau teman-teman itu mempunyai motivasi yang tinggi, tentunya teman-teman itu ada usaha untuk belajar. Nah, kalau teman-teman itu sudah bermodal belajar, sudah bermodal bahwa teman-teman itu menguasai materi, tentunya di sini teman-teman bisa mengerjakan soal-soal tanpa harus menyontek. Dampak menyontek. Yang pertama, menyontek itu merugikan orang lain. Ketika menyontek, orang yang kamu contek
pekerjaannya itu akan merasa rugi. Karena apa? Karena dia sudah belajar keras, sudah berusaha keras, tapi kamu yang tidak belajar saja dengan enaknya menyontek. Nah, ini bisa dikatakan bahwa dia yang berusaha, kita yang menuai hasilnya. Kemudian yang kedua, kamu tidak akan pernah berkembang. Jika teman-teman itu terus menyontek, tentunya teman-teman tidak akan pernah menjadi orang yang maju. Karena untuk berkembang saja, teman-teman itu juga perlu melalui masa-masa kesulitan. Nah, berkembang yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman itu menyontek, maka teman-teman tidak akan tahu kemampuan yang sebenarnya, sehingga teman-teman tidak mampu mengoreksi diri sendiri. Pada akhirnya, teman-teman tidak akan pernah bisa karena tidak mau mencoba dengan usaha sendiri. Yang ketiga, membuatmu menjadi orang yang malas. Jika budaya menyontek teman-teman itu terus dilestarikan, teman-teman akan menjadi orang yang malas karena merasa bisa mendapatkan hasil yang maksimal tanpa usaha, sehingga seterusnya teman-teman itu tidak mau berusaha. Yang keempat, membuatmu tidak pernah bersyukur. Ketika melihat nilai hasil menyontek dan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan teman-teman, dan mungkin malah menyalahkan temannya, nah ini merupakan perilaku yang salah ya teman-teman. Tentunya jika teman-teman itu mendapatkan hasil yang tidak maksimal tapi merupakan usaha sendiri, pastinya teman-teman itu akan merasa bersyukur karena mampu mencapai hasil dengan usaha sendiri. Dan setelah itu teman-teman itu akan mengerti letak kesalahan teman-teman sehingga bisa memperbaiki ataupun juga mengevaluasinya. Dampak kelima adalah membuat diri menjadi pembohong. Dalam menyontek, teman-teman itu bukan hanya membohongi diri sendiri, namun juga membohongi orang lain. Selain itu, jika teman-teman itu terbiasa menyontek, teman-teman akan terbiasa berbohong, yang nantinya bisa jadi segala perkataan bahkan perbuatan teman-teman itu tidak akan dipercayai oleh orang lain. Yang keenam, menjadi orang yang tidak percaya diri. Orang yang menyontek adalah orang yang tidak percaya diri. Sebelum mencoba, maka teman-teman itu biasanya merasa bahwa ia tidak bisa, sehingga ia akan kehilangan kepercayaan diri. Padahal setiap orang itu kan mempunyai kemampuan untuk menerima materi ataupun juga pelajaran masing-masing. Nah, namun terkadang ini dihambat oleh rasa malas teman-teman. Selain itu, karena takut jika jawaban teman-teman itu berbeda dengan jawaban teman-teman lainnya. Selanjutnya adalah menghambat kreativitas teman-teman semuanya. Ketika menyontek, teman-teman itu akan kesulitan untuk mengembangkan ide atau kreativitas pada diri teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman itu ketika mencontek pastinya kan tidak ada kemauan untuk mencoba berpikir untuk mengembangkan ide yang ada di pikiran teman-teman gitu. Yang ke-8 adalah berdampak buruk di masa depan. Nah, walaupun teman-teman itu mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal karena menyontek, suatu saat jika ilmu yang seharusnya sudah teman-teman pelajari di sekolah dibutuhkan, nah di sini kamu tidak tahu apa-apa, maka akhirnya teman-teman sendiri yang merugi gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada cara mengatasi kebiasaan mencontek pada siswa. Pertama, menanamkan sikap jujur dalam diri sendiri. Nah, tentunya di sini teman-teman itu harus membiasakan dan sedini mungkin menumbuhkan kebiasaan sikap jujur, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Agar nantinya teman-teman itu ketika akan menghadapi ujian akan terbiasa untuk berperilaku jujur, sehingga tidak lagi untuk mencontek. Yang kedua adalah menanamkan pada diri teman-teman bahwa menyontek itu tidak menyelesaikan masalah. Biasanya kalau teman-teman itu sudah mengetahui dampak-dampak dari perilaku menyontek,
pastinya teman-teman mulai berpikir dan mulai meninggalkan perilaku ataupun juga kebiasaan menyontek. Nah, biasanya kalau seseorang itu melakukan perbuatan ataupun juga kebiasaan menyontek karena biasanya hanya berpikir bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ujian atau tugas tanpa memedulikan cara yang dilakukan itu sebenarnya sudah benar atau salah. Bahkan juga ada sebagian orang yang berpikir atau memiliki persepsi bahwa menyontek itu adalah solusinya. Nah, itu merupakan persepsi yang salah ya teman-teman. Nah, di sini menyontek itu tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya malah membuat masalah lain juga mulai timbul gitu. Kemudian yang ketiga, rajin belajar dan giat latihan menjawab soal pelajaran. Di sini kalau teman-teman itu ingin menghilangkan atau menghindari kebiasaan mencontek, tentunya teman-teman harus belajar giat, belajar yang teratur. Dengan teman-teman itu sudah belajar, tentunya teman-teman sudah menguasai materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran, sehingga ketika teman-teman akan menghadapi ujian, tentunya ini akan mudah bagi teman-teman untuk mengerjakan tanpa harus bertanya kepada teman ataupun juga menyontek. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat.